Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pertolongannya kita telah dapat melaksanakan salat jamaah Isya, tarawih, dan kita tutup dengan witir tadi. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, kita kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Mari kita bermohon kepada Allah, ya Allah, beri kami kesempatan hidup sampai selesai Ramadan. Beri kami kesehatan, ya Allah, kekuatan, sehingga kami bisa mengerjakan perintah-perintah-Mu dengan baik dan dapat meninggalkan larangan-larangan-Mu dengan baik. Hadirin rahimakumullah, saya katakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di antaranya, kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh hanya di bulan Ramadan, tidak ada pada bulan lain. Ada seorang datang pada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya minasiyam. Ya Rasulullah, beritahu aku tentang apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa ini. Nabi menjawab, shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Dia bertanya kembali, hal alayya ghairuh, apa ada yang lain lagi untuk aku ya Rasulullah? Kata Nabi, la, tidak, illa antatawwa, kecuali kalau kamu akan melakukan puasa sunnah. Jadi para hadirin sekalian, seluruh ulama sesuai dengan ayat Quran memutuskan bahwa puasa Ramadan lah puasa yang diwajibkan pada kita. Keistimewaan yang kedua, di bulan Ramadan Al-Quran telah diturunkan oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya telah diturunkan Al-Quran. Hadirin, Al-Quran diturunkan dengan dua fungsi. Pertama, secara umum, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja, yang beriman maupun yang tidak beriman. Dan secara khusus, Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita lihat betapa luar biasanya Al-Quran. Banyak orang luar Islam yang mengkaji secara diam-diam Al-Quran. Saya ambilkan contoh. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah menceritakan tentang dua lautan. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar dari dua dasar lautan itu dua perhiasan yang mahal, lu'lu' dan marjan. Kita ngaji, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yang mendengarkan Allah, Allah, Allah. Orang Jepang menyelam. Kita dapat pahala, orang Jepang dapat lu'lu' dan marjan. Ini salah satu contoh, masih banyak lagi. Karena waktunya dibatasi hanya 15 menit, saya tidak bisa bicara soal ini banyak. Keistimewaan yang ketiga, di bulan Ramadan semua pintu surga dibuka. Dan semua pintu neraka ditutup. Dan dibelenggu semua syaitan.
kita mendapatkan pertolongan luar biasa dari Allah. Musuh kita yang paling hebat, iblis dan anak buahnya, dibelenggu oleh Allah 1 bulan penuh. Kalau itu dilepaskan para hadirin, saya yakin kita tidak bisa puasa. Karena dia mempunyai ilmu-ilmu yang tinggi untuk menjerumuskan manusia. Kakek kita Adam, nenek kita Hawa, sampai keluar dari surga karena tipu daya iblis. Dengan dibelenggunya setan, kita lihat betapa mudahnya kita beribadah di bulan Ramadan. Masjid-masjid penuh 5 waktu berjamaah. Kemudian di malam hari sholat tarawih sampai kadang 2 kali di satu masjid karena tidak cukup. Ini tidak pernah terjadi di luar Ramadan. Masjid kita penuh kalau Jumat. Yang 5 waktu kadang-kadang hanya 1/4, kadang separuh. Di bulan Ramadan kita lihat betapa banyaknya kaum muslimin yang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian di bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa. Oleh Allah dikatakan Lailatul Qadar. Dikatakan khairun min alfi syahr. Lebih hebat, lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi SAW menyuruh kita mencari malam Qadar. Pada malam 20 ke atas, pada malam-malam yang ganjil. Dan beliau sendiri kalau sudah masuk malam 20 ke atas, tidak tidur malam, menaikkan ikat sarungnya, menyingsingkan lengan bajunya, membangunkan keluarganya untuk bersungguh-sungguh beribadah. Nabi ini orang. Kemudian keistimewaan yang terakhir, di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala hambanya yang berbuat baik. Sampai-sampai dikatakan, barang siapa memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan 3. 1, dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa itu. Jadi kalau kita memberikan berbuka 10 orang, kita dapat pahala 10 orang berpuasa. Diampuni dosa-dosa kita. Dan insya Allah kita dibebaskan dari api neraka. Dari sekian keistimewaan ini, satu yang ingin saya terangkan pada malam ini, yaitu kewajiban puasa Ramadan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Mari kita lihat susunan ayat ini. Pertama, panggilan. Yang dipanggil oleh Allah bukan sembarang orang. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang pilihan. Kalau kita mengaku beriman, kita terpanggil oleh ayat ini. Diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Jadi puasa ini bukan ibadah baru. Cuma bedanya umat terdahulu tidak diwajibkan puasa Ramadan. Hanya 3 hari tiap bulan. Di 1 tahun 36 hari. Kemudian apa tujuan kita diperintah puasa 1 bulan? Ada yang mengatakan supaya kita bisa merasakan bagaimana payahnya, menderitanya orang-orang miskin yang sehari makan 2-3 hari tidak makan. Ini bukan tujuan puasa. Ini hikmah puasa. Ada yang mengatakan dengan puasa kita jadi sehat. Bukan tujuan puasa. Ini hikmah puasa. Sedangkan tujuan puasa Allah sendiri yang menjelaskan, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Karena tujuan puasa yang begitu tinggi, berarti puasa yang diwajibkan pada kita bukan sembarang puasa. Bukan hanya menahan perut dari makan dan minum, bukan. Bahkan Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illa ju' wal 'atash. Banyak orang berpuasa, tidak lebih hasil puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Lalu puasa yang bagaimana yang bisa membawa kita ke martabat takwa? Yaitu puasa yang dikerjakan oleh seluruh anggota tubuh kita. Berpuasa lisan kita dari umpatan, cacian, dusta, riba, namimah,
sumpah palsu. Bersumpah pandangan kita, berpuasa pandangan kita dari memandang apa-apa yang dilarang oleh Allah. Berpuasa pendengaran kita dari mendengar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Berpuasa tangan kita dari berbuat yang dilarang oleh Allah. Dan berpuasa kaki kita dari melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Berpuasa seluruh anggota tubuh. Puasa inilah yang bisa mengorbitkan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan sebuah hadis Nabi bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana dzibih." Ini hadis kursi. Semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya, kecuali puasa itu untuk aku, dan aku yang membalas pahala orang berpuasa. Ini bukan berarti sholat kita bukan untuk Allah, bukan. Semua untuk Allah. Cuma maksudnya amalan selain puasa, pahalanya sudah ditunjukkan oleh Nabi. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'imi'ati dha'f. Perbuatan baik itu nilainya 10 kali sampai 700 kali. Dan Allah mengatakan illa siyam, kecuali puasa, untuk aku. Berarti Allah bisa memberikan jauh lebih banyak daripada itu. Wa nadzibih, dan aku yang membalas pahala orang berpuasa. Kemudian dilanjutkan Nabi dengan hadisnya, wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah benteng yang bisa membentengi kita dari maksiat. Pernah Nabi mengundang kaum muda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian sudah sanggup untuk kawin, kawinlah. Karena dengan kawinan terjaga pandangan dan terpelihara kehormatan. Dan kalau kamu belum sanggup untuk kawin, berpuasalah. Karena dengan puasa itu akan menurunkan nafsu syahwat. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yasrif wala yashab wala yajhar. Maka apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, jangan mengumpat, jangan mencaci, jangan mengejek orang lain. Kita jaga lisan kita. Bahkan oleh Nabi dikatakan, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim inni shaim. Apabila datang orang mencaci kepada orang berpuasa, mengajak berkelahi kepadanya, maka cukup orang berpuasa mengatakan, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ini teorinya gampang, kan? Prakteknya nanti perut kita lapar diganggu orang. Sanggup nggak kita sabar? Kalau kita tidak sanggup, sama dengan orang itu. Kita dilatih oleh Allah. Padahal biasanya perut lapar itu mengundang orang berbuat tidak baik. Penodongan karena perut lapar. Perampokan karena perut lapar. Sebaliknya di waktu kita berpuasa, perut kita lapar, kita disuruh meningkatkan kesabaran kita. Dilanjutkan oleh Nabi, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi." Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Nabi tidak pernah berdusta. Nabi dalam hadis ini sampai bersumpah, menunjukkan betapa pentingnya yang dikatakan oleh Nabi. Setelah sumpah, beliau mengatakan, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk yaumil qiyamah. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau wangi-wangian pada hari kiamat nanti. Coba perhatikan. Kalau kita sendiri siang hari berbicara dengan teman, kita menjaga jarak. Khawatir kalau bau mulut kita terbawa orang lain. Oleh Allah dikatakan lebih baik, lebih harum daripada bau wangi-wangian. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana bacaan Al-Quran kita? Bagaimana sedekah kita? Bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan? Kalau bau mulut yang tidak enak, nilainya seperti itu. Kemudian ditutup hadis oleh Nabi, "Lis-shaimi farhatan yafrahuma." Bagi orang berpuasa diberi dua kegembiraan. Pasti dia bergembira dengan dua hal. Pertama, dia bergembira tatkala berbuka. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak senang waktu mau buka. Bukan karena banyak makanan, bukan. Kegembiraan ini satu nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Sedangkan kegembiraan yang kedua, bergembira tatkala menghadap kepada Allah dengan hasil puasanya. Karena itu mari kita berpuasa dengan cara yang sebaik-baiknya. Kita kekang nafsu kita. Kita jaga pandangan kita. Kita jaga lisan kita. Kita jaga pendengaran kita. Kita jaga tangan dan kaki kita. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan membimbing kita menuju jalan yang paling benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.